Jika London, Paris, dan New York dikenal sebagai pusat mode dunia, maka bukan tidak mungkin. Dengan semakin banyaknya busana muslim karya desainer dalam negeri yang dikenal dunia, hal ini menjadikan Indonesia sebagai pusat mode busana muslim di Asia maupun dunia selain Malaysia dan Dubai. Saya Olivia Marzuki. Dalam episode Platinum kali ini, saya akan berbagi informasinya untuk Anda dan berbagai sisi premium lain dari Indonesia dan mancanegara. Desain dan pelayanan merupakan kunci utama dalam industri perhotelan. Namun pelayanan yang diberikan Hotel Icon berikut ini ternyata melibatkan para mahasiswa sebagai tenaga kerja. Berkat strategi inilah hotel yang terletak di Hong Kong ini berhasil meraih penghargaan perusahaan terinisiatif di industri pariwisata. Untuk menikmati kamar suite Hotel Icon dengan pemandangan Pelabuhan Victoria Hong Kong, para tamu harus membayar uang sebesar $20.000 Hong Kong atau hampir 30 juta rupiah semalam. Hotel yang kental dengan elemen Tiongkok ini didesain oleh beberapa arsitek dan selebritis ternama. Bahkan Icon memiliki lobi dengan taman vertikal dalam ruangan terbesar di Asia yang dirancang oleh botanis dan artis Prancis Patrick Blanc. Namun 30% karyawan Hotel Icon merupakan siswa dalam masa pelatihan. Hotel ini sengaja dibuat oleh Hong Kong Polytechnic University sebagai bagian dari pengajaran. Tapi pihak hotel menjamin tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Para siswa dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan dalam industri perhotelan dengan bekerja secara langsung. Beberapa hal diantaranya memahami keinginan tamu hingga pengetahuan dalam food and beverage di luar dari ruang kelas mereka. Berkat strategi bisnis inilah, Hotel Icon menjadi hotel pertama di Asia yang memenangkan UNWTO Ulysses Award untuk perusahaan inovatif di 2003. Hotel Icon dianggap telah memperkenalkan inisiatif pariwisata yang paling berkelanjutan dan menguntungkan di dunia. Bulan Juni hingga Agustus dikenal sebagai bulan tersibuk dalam bisnis pernikahan di kota Los Angeles, Amerika Serikat. Bagi pebisnis floris pun, bulan ini menjadi bulan dan waktunya untuk menunjukkan kebolehan dan kreativitas demi menggait calon pelanggan dari kalangan elit. Toko-toko bunga di seluruh pelosok kota Los Angeles, Amerika Serikat sibuk melayani pesanan untuk ajang pernikahan. Periode antara Juni sampai Agustus memang merupakan bulan-bulan tersibuk bagi para pemain bisnis pernikahan di negeri Paman Sam. Tren karangan bunga tahun ini terinspirasi oleh serial televisi asal Inggris Downton Abbey yang tengah populer di Amerika. Pebisnis floris ini pun memanfaatkan tren ini untuk menggarap konsumen kelas atas lewat karangan bunga bernuansa aristokrat dan romantis namun tetap bergaya kasual. Para pemilik toko bunga ini menilai maraknya penggunaan internet dan media jejaring sosial membuat konsumen di Amerika menjadi semakin pintar dalam menentukan apa yang mereka inginkan. Tren belanja karangan bunga di Amerika banyak ditopang oleh kemajuan teknologi internet. Hal ini pun mendorong munculnya pemain bisnis floris online seperti BloomNation.com ini. Melalui pemesanan online, konsumen lebih dimudahkan dalam menentukan pilihan karangan bunga dengan harga terbaik. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hal ini tentunya menjadi potensi besar bagi bisnis busana muslim Indonesia. Bahkan jumlah penduduk muslim dunia yang mencapai 1,6 miliar jiwa membuktikan potensi bisnis ini masih sangat besar. Namun pasar busana muslim di Indonesia ternyata belum sebesar busana biasa. Lalu apa yang menjadi kendala di balik potensi bisnis yang besar ini? Industri fashion Indonesia memang tak pernah mati. Beragam mode yang lahir baik dari busana biasa hingga busana muslim yang kini semakin diminati menandai industri ini terus mengalami perubahan. Indonesia menyasar sejumlah segmen dalam industri fashion. Bicara mengenai busana muslim tentunya berkaitan dengan jumlah umat Islam yang ada di Indonesia sebagai penopang bisnis ini di dalam negeri. Dari Indonesia yang justru kreatif menerjemahkan apa itu Muslim fashion. Menerjemahkan Muslim fashion adalah sesuatu yang bisa kita pakai sehari-hari. Menurut data terakhir BPS mengenai jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 mencapai 237.641.326 jiwa. Sedangkan jumlah umat Islam Indonesia mencapai 87% dari total jumlah penduduk. Namun sayangnya kontribusi busana muslim terhadap industri fashion Indonesia pada tahun 2012 ternyata hanya mencapai 28%, masih di bawah 50%.
Seharusnya dengan mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, potensi pertumbuhan industri ini masih sangat besar. Namun meski yang terjadi pada industri ini belum sesuai harapan, industri fashion Indonesia memiliki mimpi yang besar. Pada tahun 2015, Indonesia mencanangkan menjadi pusat busana muslim di Asia. Kemudian pada tahun 2020 menjadi pusat mode busana muslim di dunia. Lalu menjadi pusat mode dunia pada tahun 2025. Fenomena besarnya peluang bisnis busana muslim di Indonesia juga dirasakan Shafira Corporate, perusahaan yang mengusung busana muslim sebagai urat nadi bisnisnya selama lebih dari 20 tahun. Fenomenanya juga semakin besar, kemudian buy numbers-nya juga besar, seperti itu. Kalau kita, saya merujuk kepada apa yang kita lakukan gitu ya, di Shafira Corporation yang kita kelola 2 brand ini gitu ya, itu kontribusinya cukup besar sekali, seperti itu. Contohnya untuk brand Zoya. Brand Zoya itu kita produksi 6 juta kerudung setahun. Itu hanya kerudung instan, Mbak. Tidak perlu sebesar Shafira Corporate yang sampai memiliki label turunan, Jana Harai juga memulai usahanya di waktu yang tepat. Tahun 2011 aku kan mulai bisnis ini kan masih dari teman ke teman gitu kan. Tahun 2012 tuh aku udah mulai punya butik gitu. Waktu itu kayaknya butiknya baru 3 gitu. Sekarang tahun 2013 sudah nambah lagi jadi ada 7 gitu. Pasar busana muslim memang masih belum sebesar busana biasa. Namun persoalan yang dihadapi sama dengan yang biasa ditemukan pada rumah mode lainnya, yaitu ketersediaan bahan baku yang menjadi kendala di hampir semua rumah mode Indonesia. Kita melihat pasarnya besar sekali, tetapi kita sebagai pelaku dalam industri busana muslim sejak tahun 89 itu mengalami berbagai macam kendala. Salah satunya adalah dalam pengadaan material, contohnya bahan baku. Banyak sekali pabrik tekstil yang bisa mensupport kebutuhan kita. Tetapi masalahnya adalah quantity. Akhirnya yang berdampak akhirnya kita harus impor ke luar negeri. Kalau kita impor tuh biayanya luar biasa tinggi. Jadi kita tidak bisa menjual produk kita dengan harga yang terjangkau. Selain bahan baku, teknik pemasaran busana muslim Indonesia dirasa para pelaku bisnis mode Indonesia masih belum maksimal. Bahkan dibandingkan Malaysia yang juga menjadi salah satu negara penghasil busana muslim di dunia selain Dubai. Pemasaran kita menurut saya agak kalah dengan Malaysia. Karena saya sering ikut dengan rombongan Malaysia, mereka berani bikin terobosan-terobosan ke luar negeri besar-besaran, mengundang Princess of Qatar, melibatkan Prince Albert dari Monaco, sehingga orang-orang yang di tingkat atas itu juga bisa merangkul orang-orang lain untuk mengenal inilah misalnya busana muslim. Nah itu di Indonesia kurang. Pasar yang menjanjikan ditambah campur tangan pemerintah membuat industri fashion Indonesia seharusnya bertumbuh lebih cepat. Yang pasti, kerja perlu makin keras bila ingin mencapai target menjadi salah satu pusat mode dunia suatu saat nanti. Platinum akan kembali dengan informasi tentang potensi bisnis busana muslim karya desainer Indonesia. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama Platinum. Dunia mode Indonesia mencatat kehadiran desainer Ghea Panggabean sejak 35 tahun lalu. Berawal dari kecintaannya pada dunia seni, fashion, dan budaya, membuat karya-karyanya selalu identik dengan kain khas Indonesia. Tak berhenti sampai di situ, pasar busana muslim yang semakin dilirik dan memberikan peluang telah membawa dirinya hingga ke kalangan kerajaan Islam dunia. Sebelum saya berbagi informasinya, mari kita simak highlight berikut. Tampilan busana muslim kini kian beragam, mulai dari model sampai harga. Namun busana muslim rancangan desainer Inggris Debbie Wingham ini merupakan busana muslim dengan harga termahal. Busana abaya ini didesain serba layaknya perhiasan berjalan. Abaya berwarna hitam dengan detail bunga merah ini bertabur 2.000 batu permata, 50 berlian putih 2 karat, 50 berlian hitam 2 karat, dan 1.899 berlian. Abaya ini juga dihiasi manik-manik dan bordir bermotif bunga yang dibuat dari benang khusus berlapis emas. Tak mengherankan, busana ini dijual seharga 17,7 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 205 miliar rupiah.
Seorang pengusaha Rusia bernama Vasily Kyukin mengguncang dunia dengan idenya dalam memperbarui 6 super yacht dengan konsep yang berani. Tiap yacht akan diperbarui dengan tema yang berbeda-beda seperti Red Shark, Manhattan yang bergaya mewah, Mississippi dengan gaya retro, Mondrian berdesain tradisional, White Swan, dan Bluebird yang menyerupai mobil sport. Keenam yacht tersebut akan dipamerkan di ajang Monaco Yacht Show 2014 pada bulan September mendatang. Kan Anda awalnya tidak specialized di busana muslim. Ya. Apa yang membuat Anda asal mulanya berkecimpung di busana muslim? Gitu. Sebetulnya saya tadinya hanya membuat busana lebaran. Selama saya berkarya 30 tahun ini. Jadi hanya seasonal Ya, seperti itu setiap kali sifatnya. menjelang lebaran saya akan buat kaftan-kaftan. Karena memang demand-nya ada. Nah, tetapi sejak 2006 waktu saya pertama kali diajak oleh Islamic Fashion Festival yaitu IFF, Datuk Reza Shah, saya di-challenge. Aduh, saya bilang saya nggak tertarik, saya nggak ngerti bikinnya bagaimana, takut nanti salah, banyak aturan dan sebagainya. No. Please do it, it's a challenge and I really would like you to participate karena banyak sekali rupanya penggemar di Malaysia yang suka baju-baju karya kita. Nah, dan sebetulnya saya sangat bersyukur melalui busana muslim, melalui IFF, akhirnya saya bisa menggelar peragaan-peragaan busana juga di mancanegara, diundang oleh pemerintah Malaysia, yaitu untuk dihargai oleh masyarakat internasional bahwa busana muslim tidak perlu konservatif. Busana muslim can speak on its own. Jadi beauty through modesty itu temanya IFF. Sehingga kita diundang oleh Prince Albert di Monaco, di tempatnya Red Cross Ball yang biasa Princess Grace bikin acara, dan dapat sambutan luar biasa. Juga banyak sekali yang menyukai sehingga saya juga jadi tertantang untuk selalu membuat lebih kreatif lagi busana muslimnya. Lalu yang terakhir kita di British National History Museum untuk Duke of Edinburgh Foundation dan dihadiri oleh keluarga kerajaan Inggris, beberapa anaknya Princess Margaret, lalu Princess Sophie, lalu putra-putrinya Princess Anne semua hadir. Ya. Bagaimana kalau dari segi bisnis sendiri? Apakah pasar di luar negeri lebih menguntungkan dibandingkan pasar di Indonesia sendiri? Kalau pasar saya sebetulnya sejak saya membuat busana muslim menjadi sangat berkembang di Malaysia tadinya, tapi sekarang juga sudah ke dalam negeri karena mereka juga melihat bahwa kita ada koleksi busana muslim. Nah, selain itu saya pernah ikut 1 bulan pameran di Harrods Remarkable Indonesia. Itu kebetulan udah dibeli oleh keluarga Qatar kan. Waktu itu Princess Qatar membeli kaftan-kaftan saya dan juga beberapa orang non-muslim membeli busana kaftan karena tidak perlu memakai penutup kepala dan sebagainya ya. Jadi bisa fleksibel juga. Wow, oke. Jadi memasuki bulan Ramadan seperti ini Mbak Gia, bagaimana pesanan Anda signifikan naik? Berapa Kita persen selalu mungkin? setiap tahun kalau memang sesudah Lebaran hampir 250% omsetnya naik. Ya, setiap tahun ya. Di dunia fashion Anda termasuk senior. Ya. Bagaimana Anda melihat potensi para desainer muda dalam mengembangkan industri fashion terutama di busana muslim ini ke depannya? Oh, busana muslim. Oke, saya lihat rekan-rekan desainer muda sekarang sangat-sangat berpotensi dan sangat kreatif, dan saya sangat gembira melihat perkembangan itu karena the more, the merrier, the better. Jadi we can speak through fashion for Indonesia. Sangat Jadi menjanjikan seperti itu ya, terutama sangat. melihat potensi marketnya Indonesia sebagai sangat, negara yang sangat. memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Iya. Kira-kira Anda melihat apakah Indonesia bisa menjadi pemimpin Bisa, di industri bisa, mode busana sangat, muslim? sangat bisa. Kapan tercapainya? Kalau dilihat busana mode sekarang muslim? dengan tren yang sedang kita amati, dengan adanya pameran-pameran di Jakarta Convention Hall itu ya, ada sekarang kan juga yang pakaian muslim juga bikin pameran besar-besaran dan yang datang juga dari mancanegara, bisa in the future asal didukung oleh pemerintah
untuk ekspor dan semua bisa. Para perancang busana lokal Australia kini semakin terdesak dengan kehadiran merek-merek ternama dunia. Untuk meningkatkan penjualan dan penguasaan pasar, kini para desainer lokal Australia mulai fokus mengembangkan pasar ekspor, termasuk ke Asia. Selayaknya Pekan Busana Dunia, Australia Fashion Week juga terselenggara penuh dengan kemewahan. Namun di balik itu, beberapa perancang lokal sedang berjuang dalam kompetisi yang sengit dengan merek ternama dunia. Mereka harus memperebutkan pangsa penjualan senilai lebih dari 44 miliar dolar Australia atau sekitar 464,64 triliun rupiah. Setelah sebagian industri lokal berguguran, kini label fashion Australia yang tersisa semakin terancam dengan kehadiran merek asing. They're competing against the international high street, so stores like Zara and H&M coming in who are able to translate runway looks for consumers at an affordable price point. They haven't had to compete with that before. Para desainer memutar otak untuk meningkatkan penjualan. Ada yang berusaha menjual secara online, ada pula yang mulai fokus ke pasar ekspor dengan tujuan Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Exporting is kind of becoming to about 50% of the business now. A year ago it was 0%. Merek-merek Australia seperti Ellery, Alex Perry, Ginger & Smart, serta Romans Was Born akan bersaing memperebutkan setidaknya 20 pembeli dari retail internasional dan toko online, serta menarik perhatian konsumen yang menonton acara ini secara streaming di 90 negara. Usai jeda berikut, Pelarindo masih akan segera kembali dengan berbagai informasi dari mancanegara. Tetaplah bersama kami. Meski teknologi pembuatan parfum sudah semakin maju, para produsen parfum dunia seperti Chanel dan Dior selalu kembali ke alam seperti bunga dari kota Grasse. Lalu apa yang membuat varietas bunga di wilayah Prancis ini selalu menjadi bahan baku unggulan beberapa parfum ternama di pasaran? Selamat datang di kota Grasse, Prancis, pusat parfum dunia. Chanel, Dior, dan Fragonard hanya segelintir nama tenar yang menggunakan sumber alami Grasse untuk parfum yang mereka pasarkan hingga seluruh dunia. Namun jauh sebelum dikenal sebagai biangnya wewangian, Grasse lebih populer sebagai penyamak kulit. Hingga suatu saat, anggota kerajaan Prancis meminta hasil samakan kulit berbau harum. Sejak saat itu, banyak taman bunga seperti mawar, melati, lavender, dan sedap malam dikembangkan sebagai bahan wewangian. Teknologi pembuatan parfum boleh semakin maju, tetapi para produsen parfum dunia tetap kembali ke alamian bunga Grasse. Aussi reconstituer l'odeur d'une rose, mais en utilisant des molécules de synthèse, mais on n'aura jamais la même odeur que le naturel. En réalité, même si des technologies se sont développées, même si les chimistes ont beaucoup travaillé, ont beaucoup fait pour la parfumerie, l'absolu de rose Centifolia qu'on va utiliser est absolument irremplaçable. Seorang petani mawar organik di Grasse, Constant Vial, mengatakan parfum Chanel No. 5 merupakan bukti nyata kesuksesan Grasse. Parfum yang pertama kali diproduksi tahun 1921 itu adalah hasil perpaduan bunga Grasse termasuk melati dan mawar. Keunggulan produk yang diracik bersama iklim yang sesuai inilah yang membuat harga lahan Grasse melambung. Le problème c'est que les terres deviennent rares en pays de Grasse. Ça vaut très cher. Donc c'est impensable d'acheter, il faudrait je crois à peu près 2 siècles pour amortir un terrain qu'on achète aujourd'hui en faisant de la plante à parfum. Dari berbagai varietas bunga, mawar Centifolia menjadi salah satu kunci sukses mempertebal pundi-pundi merek barang mewah dunia. Mendengar kata gurun pasir langsung terbayang akan kegersangan. Tapi seorang miliarder Arab berhasil merubah sebuah pulau dekat Abu Dhabi menjadi oasis padang gurun. Uniknya, pulau ini dilengkapi resor mewah yang disulap menjadi tempat wisata safari dengan satwa liar khas Afrika. Kawanan rusa, burung unta, dan jerapah di padang rumput yang membentang sepanjang mata memandang. Secara sepintas, pemandangan ini nampak seperti di Afrika. Tapi, sebenarnya ini adalah resor safari di sebuah pulau di Uni Emirat Arab.
50 tahun lalu, seorang investor asal Abu Dhabi menyulap lahan gersang ini menjadi sebuah savana, sekaligus kawasan konservasi bagi jutaan pepohonan dan ribuan satwa liar khas Afrika. One of the visions of Sheikh Zayed was to create what he called at the time an Arabian Ark. So he brought a lot of animals here and he wanted to create something for his people. Tingginya minat pengunjung membuat sang pemilik lahan membangun tempat penginapan mewah 5 tahun lalu. Dengan 30 unit tenda mewah, spa, dan restoran barbecue daging ala Afrika, Zayed Villa Resort ini tak pernah sepi pengunjung dari Jazirah Arab dan sekitarnya. Tarif kamar dimulai dari $435 Amerika atau sekitar 5 juta rupiah per malam. Untuk menciptakan oasis di tengah padang gurun ini, dibutuhkan irigasi yang setiap harinya mencapai 10 juta galon air hasil olahan air laut atau setara dengan 17 kolam renang ukuran Olimpiade. Kacamata retro asal Inggris biasanya dijual di pasaran dengan harga 600 pound sterling atau sekitar 12,2 juta rupiah. Namun salah satu merek kacamata mewah berikut ini menawarkan kacamata retro hasil kerajinan tangan Jepang dengan harga miring. Lalu apa yang membuat kacamata ini menjadi murah? Berikut informasinya. Every brand out there speaks about their quality and their craftsmanship. Craftsmanship is a trending word these days. We decided that, listen, we have to show it. So we went off to Japan and we filmed the actual process for manufacturing. Dan ini adalah hasil produksinya, Archibald Optic. Kacamata membaca bergaya retro asal Inggris dibuat dengan kerajinan tangan di Jepang. Perusahaan mengaku memberikan produk berkualitas tinggi dengan harga yang murah, yakni dengan cara memotong jalur orang tengah. Rohandir, pendiri perusahaan, menceritakan tentang produk perusahaannya. Something that is considered in a similar category of, high quality eyewear would take someone back about £600 on the high street. We do £175 all inclusive, with ultra-thin lenses and free shipping from Japan. Because you don't have a background, do you, in Absolutely. eyewear? So where did you draw on for inspiration? I essentially just chose a period that I thought was cool. I grew up sort of with posters of old Aston Martins and Jaguars on my wall. So I thought, listen, if I like this, there's got to be other people that like this. So this is it? Yeah, it's the sort of the real living room startup. How do you find balancing living and working in the same space? Is there a divide for you, or is Well, it all just one big adventure you're living in? I think in the position that we're in as an early stage startup, there is no divide. Today you have everyone on the desks, Yeah. but generally everyone's all over the place, Right. and things are being thrown around the office, and it's Literally or metaphorically? Literally. I think it's the way startups should be run. Inilah sebuah perusahaan kacamata yang menawarkan tampilan seperti Michael Caine. I'll try my best impression. Okay. She was 15 years old. No, I wasn't going to go that one. Dan demikianlah akhir dari Platinum kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Olivia Marzuki. Sampai jumpa di episode berikutnya.